Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Juknis UKP PPG atau UKIN pada PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2024. Mari saksikan videonya. Sebelum kita membahas untuk Juknis UKP PPG, alangkah baiknya kita mengetahui lini masa PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Jadi untuk tahapan awal pada tanggal 17 sampai 23 September itu kita sudah melalui pemanggilan peserta di SIM PKB. Kemudian tanggal 18 sampai tanggal 27 sudah kita lewati, yaitu lapor diri dan orientasi di LPTK masing-masing. Selanjutnya yang sedang kita laksanakan, yang sudah kita lalui sekarang adalah proses pembelajaran mandiri di PMM ya. Proses pembelajaran mandiri di PMM itu mulai dari tanggal 23 September sampai tanggal 4 November. Jadi perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi pembelajaran mandiri di PMM itu meliputi pengerjaan pembelajaran modul, kemudian pengerjaan jurnal pembelajaran. Jumlah modul di PPG ini ada 3 modul dan jumlah jurnal pembelajarannya juga ada 3. Jadi di pembelajaran mandiri di PMM ini merupakan satu tahapan yang harus Bapak Ibu laksanakan dan lalui ya. Jadi Bapak Ibu wajib mengerjakan tugas jurnal pembelajaran pada masa tanggal 23 September sampai tanggal 4 November ini ya. Jadi semua jurnal pembelajaran Bapak Ibu wajib selesaikan dan wajib Bapak Ibu upload sebelum tanggal 4 November tahun 2024 ya. Jadi itu merupakan salah satu syarat agar Bapak Ibu bisa mengikuti UKP PPG. Jika setelah semua jurnal pembelajarannya sudah diupload dan sudah divalidasi, kemudian lanjut lagi ke tahapan pendaftaran UKP PPG di PMM. Jadi periode pendaftaran UKP PPG itu adalah tanggalnya dari tanggal 10 Oktober sampai 4 November. Nah, jadi pada saat masa ini, tanggal ini, Bapak Ibu silakan bagi yang sudah menyelesaikan jurnal dan sudah divalidasi jurnalnya untuk mengakses halaman PMM-nya untuk melakukan pendaftaran UKP PPG ya. Jadi periodenya itu dari tanggal 10 sampai tanggal 4. Kemudian setelah mendaftar UKP PPG, tahap selanjutnya adalah mengunggah ya, mengunggah dokumen UKP PPG ya pada tanggal 7 November sampai 11 November ya. Jadi apa saja atau apa yang diunggah untuk pelaksanaan UKP PPG ya, nanti kita bahas di juknisnya ya. Jadi setelah periode unggah dokumen UKP PPG ya tanggal 7 sampai tanggal 11 November, kemudian dilaksanakan pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK. Ini pelaksanaannya tanggal 16 November sampai tanggal 19 November. Ya, ini dilaksanakan secara daring, ya, secara online sesuai domisili Bapak Ibu. Ya, jadi pelaksanaannya dilaksanakan secara daring. Untuk teknisnya, ini nanti akan diinfokan kembali oleh LVTK atau Bapak Ibu bisa mengecek di akun PMM-nya masing-masing, ya, terkait untuk pelaksanaan UTBK ini. Ya, setelah pelaksanaan UTBK dan apa pendaftaran UKP PPG, mengunggah dokumen, ya, tahap terakhir adalah pelaksanaan penilaian ujian kinerja. Nah, jadi pada masa ini kita hanya tinggal menunggu hasil dari penilaian penilaian tim penguji ya. Jadi pelaksanaannya itu tanggal 18 November sampai 9 Desember ya. Jadi periode ini adalah periode penilaian ujian kinerja. Nah, jadi berkas yang Bapak Ibu kirimkan, video yang Bapak Ibu kirimkan itu dinilai pada tanggal 18 November sampai 9 Desember tahun 2024. Nah, ini adalah lini masa PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Jadi mohon dipahami untuk jadwalnya
ya. Bapak Ibu bisa akses di halaman di menu sertifikasi pendidik ya. Di menu ini silakan diklik pada kumpulan informasi terkini piloting PPG bagi guru tertentu untuk mendapatkan lini masa atau jadwal pelaksanaan PPG tahun 2024. Di sini sudah dibuatkan lengkap ya, untuk piloting tahap satu, piloting tahap 2, dan PPG bagi guru tertentu atau tahap 3. Jadi silakan Bapak Ibu akses di menu sertifikasi pendidik Bapak Ibu masing-masing. Nah, seperti ini. Ini semua jurnal atau semua modul sudah divalidasi ya. Jadi syarat yang pertama untuk mengikuti UKP PPG sudah terpenuhi ya. Jadi Bapak Ibu wajib menyelesaikan ketiga jurnal ini sebagai salah satu syarat untuk bisa mengikuti UKP PPG. Karena di sini belum masuk ke masa untuk daftar UKP PPG, jadi sebaiknya Bapak Ibu tidak menekan tombol ini dan belum bisa mengikuti untuk tryout ya. Jadi kemungkinan dua tombol ini boleh dipilih atau boleh dicoba pada saat periode unggah dokumen dan periode pendaftaran UKP PPG. Jadi Bapak Ibu silahkan ya, tryoutnya silahkan diikuti. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang juknis dari UKP PPG ya. Nah, ini adalah petunjuk teknis bagi peserta UKP PPG ya. Apa itu UKP PPG? Jadi UKP PPG itu adalah uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru ya. Jadi juknisnya ini berlaku untuk PPG piloting tahap satu, PPG piloting tahap 2, dan PPG bagi guru tertentu atau tahap 3 tahun ajaran 2024-2025. Nah, jadi UKP PPG itu terdiri atas dua ya. Jadi UKP PPG itu terdiri atas dua jenis tes ya. Jadi yang pertama saya jelaskan dulu. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan PPG, memetakan mutu hasil pembelajaran PPG, dan mengevaluasi pembelajaran PPG. Kemudian yang kedua, waktu dan tempat UKP PPG. Jadi UKP PPG itu terdiri atas dua bentuk tes ya. Jadi yang pertama, UKP PPG terdiri atas ujian tertulis berbasis komputer atau tadi UTBK. Nah, rentang waktunya itu 150 menit ya. Jadi 150 menit untuk UTBK, dan yang kedua adalah uji kinerja atau UKIN ya, uji kinerja atau UKIN. Nah, jadi itu ya, jadi terdiri atas dua. Jadi ujian tertulis berbasis komputer dan UKIN ya. Jadi UKP PPG itu ada dua. Kemudian pengertian UKP PPG ya, yang pertama tadi ujian tertulis. Nah, jadi untuk ujian tertulis itu ya dilaksanakan secara tertulis untuk menilai pengetahuan peserta PPG dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk ujian tertulis terdapat dua jenis tes ya. Yang pertama, tes objektif. Ya, jadi tes objektif itu berupa tes pengetahuan pedagogical content knowledge atau PCK dan situational judgment test atau SJT. Nah, jadi terdiri dari soal pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks ya. Jadi ini tes objektif ini berbentuk pilihan ganda sederhana yang biasanya setiap jawaban itu memiliki bobot nilai ya. Jadi silakan Bapak Ibu pelajari tentang PCK dan SJT ya. Banyak contoh-contoh soal ada di Google atau Bapak Ibu bisa mengikuti tryout yang ada di menu sertifikasi pendidik ini. Ya, jadi Bapak Ibu silakan ikuti tryout-nya karena di tryout itu banyak soal ya, contoh soal yang nanti akan keluar pada saat ujian tertulis atau UTBK itu ya. Kemudian yang kedua, tes subjektif ya. Tes subjektif ini berbentuk uraian reflektif berbasis studi kasus. Nah, jadi Bapak Ibu silakan berlatih ya, berlatih menulis studi kasus ya untuk persiapan menghadapi
UTBK itu, ya, UTBK atau ujian tertulis ini. Nah, jadi nanti pada saat pelaksanaan tes, ya, Bapak Ibu akan diminta untuk menceritakan, ya, menceritakan eh, suatu permasalahan yang Bapak Ibu temui, ya, di saat mengajar, ya, di satuan pendidikannya. Nah, itu nanti dijadikan bentuk studi kasus. Nah, eh, apa saja yang bisa Bapak Ibu tulis di dalam studi kasus ini? Di sini sudah dijelaskan ya. Jadi untuk studi kasus itu Bapak Ibu bisa melakukan penulisan ya. Yang menjadi pedomannya adalah yang pertama mengidentifikasi masalah yang pernah dihadapi ya, masalah tentang pembelajaran, masalah tentang siswa dan lain-lain. Kemudian upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, hasil dari upaya yang dilakukan. Apa hasilnya? Berhasil atau tidak? Nah, jadi silakan Bapak Ibu ceritakan di eh, studi kasus yang Bapak Ibu buat nanti, ya. Jadi yang keempat, setelah itu yang keempat, pengalaman berharga yang bisa digunakan untuk meningkatkan diri dalam melaksanakan tugas keprofesian guru. Nah, jadi itu adalah panduan ya dalam Bapak Ibu nanti pelaksanaan penulisan ya, penulisan studi kasus nanti pada saat UTBK. Nah, jadi waktu pengerjaan untuk studi kasus ini adalah 30 menit ya. Jadi 30 menit Bapak Ibu diminta untuk menuliskan studi kasus yang pernah Bapak Ibu eh, alami ya di dalam pembelajaran ataupun pada siswa-siswi Bapak Ibu. Nah, menurut info, katanya ya, menurut info itu untuk studi kasus ini minimal kata ya atau maksimal katanya itu harus sampai 500 kata. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan ya berlatih menulis atau berlatih merancang studi kasus yang bisa digunakan untuk tes pada saat UTBK ya. Jadi sering-seringlah berlatih untuk memaksimalkan eh, hasil untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada saat penulisan studi kasus di UTBK ini ya, karena waktunya 30 menit, Bapak Ibu dituntut berpikir cepat dan mengetik dengan cepat. Sering-seringlah berlatih. Kemudian jika sudah melaksanakan ujian tertulis ya, ini standar apa? Berbasis komputer ya. Jadi nanti akan ada aplikasi yang diinstal pada laptop Bapak Ibu untuk melaksanakan ujian tertulis ini ya. Jadi tesnya ada dua yaitu objektif berupa soal pilihan ganda sederhana dan yang kedua subjektif berupa studi kasus. Selanjutnya yang kedua dalam tes UKPPPG ini adalah ujian kinerja atau UKIN ya. Jadi ujian kinerja atau UKIN. Nah, jadi UKIN ini dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas ya. Jadi alokasi waktunya untuk UKIN itu ya sebanyak 2 jam pelajaran ya untuk semua jenjang dari SD, SMP, SMA itu 2 jam pelajaran. Kecuali pada guru BK ya, pada mapel BK ini ada juknis khusus yang mengatur untuk jam pelajarannya. Nah, jadi untuk semua jenjang dari SD, SMP, SMA, atau SMK itu 2 jam pelajaran ya. Untuk waktunya ya kalau SD itu 1 jam pelajarannya itu 35 menit. Sedangkan untuk SMP itu 40 menit ya untuk 1 jam pelajarannya dan untuk SMA atau SMK itu 45 menit 1 jam pelajarannya. Jadi kalau untuk video UKIN ya itu 70 menit di SD, 80 menit di SMP, dan 90 menit di SMA atau SMK. Jadi silahkan disesuaikan dengan jenjang yang Bapak Ibu ajar atau Bapak Ibu ampuh. Kemudian komponen UKIN terbagi menjadi ada dua. Ya, jadi di dalam UKIN ini ada dua yang dinilai ya. Yang pertama penilaian perangkat pembelajaran. Ya, perangkat pembelajaran itu adalah contohnya adalah modul, ya, modul atau RPP. Ya, jadi silakan Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran, modul ajar ataupun RPP, ya. Eh, Menurut peraturan yang terbaru, pencapaian pembelajaran dan asesmen, ya, untuk
modul ajar itu untuk RPP ya, mohon maaf untuk RPP. RPP itu eh, ada tiga, struktur RPP itu ada tiga. Jadi yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga asesmen atau penilaian. Sedangkan untuk modul ya, untuk modul ajar itu ada empat struktur ya. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga asesmen atau penilaian, dan yang keempat adalah sumber belajar. Nah, jadi silakan Bapak Ibu sebaiknya membuat modul ajar ya, karena modul ajar ini eh, lebih lengkap dibanding RPP karena di dalam modul ajar itu eh, terdapat apa komponen yang sudah mewakili RPP ya, jadi dan lebih lengkap ya untuk penilaian, rancangan penilaian, sumber belajar itu Bapak Ibu bisa buat modul-modul ajar untuk modul ajar ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu untuk UKIN itu membuat penilaian, membuat video praktik pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan membuat video dari perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu buat dulu modulnya atau RPP-nya, kemudian Bapak Ibu buat video praktiknya ya. Jadi antara modul atau RPP harus sesuai dengan videonya ya. Jadi jangan sampai antara modul dan RPP, antara modul atau RPP dengan video itu nggak nyambung ya. Jadi usahakan nyambung ya. Jadi apa yang Bapak Ibu tuliskan di dalam modul ajar itu harus sama dengan yang Bapak Ibu lakukan pada saat video praktik pembelajaran. Nah, jadi itu ya. Selanjutnya, ini untuk aturan umum ya peserta UKP, ini untuk ujian tertulis, ini nanti ya berbasis komputer. Ini berbasis komputer. Nah, kemudian yang kedua untuk UKIN ya untuk uji kinerja ya bisa dibaca di sini ketentuannya. Kalau UKIN ini berdasarkan jadwal yang ada di lini masa. Jadi kalau UKIN itu kita hanya mendaftar kemudian mengunggah dokumen ya. Dokumennya itu tadi dua, modul ajar dan video pembelajarannya ya. Jadi itu. Nah, ini untuk ujian tertulis ya berbasis komputer, silakan dibaca ya untuk laptop, handphone, kemudian untuk komputernya spesifikasinya harus memenuhi standar ketentuan yang sudah dibuat. Nah, ya ini untuk ujian tertulis. Bisa dibaca juknisnya, nanti akan saya share di kolom deskripsi. Nah, ini yang paling penting ya. Aturan khusus untuk UKIN atau ujian kinerja perangkat pembelajaran ya. Perangkat pembelajaran tadi itu modul ajar atau RPP. Nah, jadi untuk peserta non BK ya berarti bukan untuk yang khusus, bukan mapel BK ya. Jadi ini ketentuannya eh, perangkat pembelajaran atau modul ataupun RPP itu hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujiannya. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih materi yang Bapak Ibu kuasai ya, yang mudah disampaikan kepada peserta didik. Nah, jadi disusun, disiapkan khusus untuk UKIN ini ya. Ada pertanyaan biasanya, boleh nggak Pak kita pakai modul dari jurnal yang udah pernah kita upload ya? Ini ah, boleh nggak kita pakai modul dari jurnal yang udah kita upload pada tugas jurnal ini, tugas jurnal pada modul, ya? Boleh nggak dipakai? Boleh, ya. Jadi boleh dipakai modulnya pada saat untuk UKIN boleh digunakan. Atau kalau mau buat materi baru atau mau buat modul ajar yang baru sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu atau siswa Bapak Ibu untuk UKIN juga boleh, ya. Jadi di sini bebas Bapak Ibu. Yang jelas modul itu atau RPP itu buatan Bapak Ibu sendiri ya, jangan mengkopas dari orang lain ya. Jadi itu. Nah, di sini sudah dijelaskan hasil pengembangan di sendiri bukan disalin dari milik orang lain. Jadi usahakan modul atau RPP yang Bapak Ibu buat itu merupakan pengembangan dari pikiran Bapak Ibu sendiri ya, jangan dikopas ya. Jadi tolong dibuat dengan sendiri agar bisa dilaksanakan dengan baik.
Kalau Bapak Ibu membuat modul ajar atau RPP berdasarkan pemikiran Bapak Ibu dan pengalaman Bapak Ibu, itu hasilnya pasti akan bagus ya. Karena Bapak Ibu di situ istilahnya kan kalau membuat modul ajar atau RPP kan kita bercerita tentang apa yang akan kita laksanakan pada saat pembelajaran. Nah, jadi usahakan hasil pengembangan sendiri, itu lebih baik. Kemudian dokumen kurikulum sesuai dengan fase atau tahapnya. Ya, jadi sesuai dengan tahapnya atau fasenya itu kalau SD ya kalau SD itu kan fase A, fase B, fase C ya. Jadi di dokumen atau di modul ajar itu Bapak Ibu tuliskan ya fasenya fase apa, kelasnya kelas berapa. Nah, harus sesuai dengan tahapan dan fasenya. Kemudian ini ketentuan untuk mengunggahnya. Jadi Bapak Ibu silakan buat ya, buat modulnya dan RPP-nya. Setelah itu namai ya, dinamai seperti ini. Perangkat pembelajaran garis bawah nama Bapak Ibu NIM ya. NIM ini nanti akan didapatkan pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan UKP PPG ya. Jadi NIM ini biasanya muncul pada saat nanti eh, periode pendaftaran UKP PPG ya. Jadi untuk NIM ini nanti munculnya pada saat mau pendaftaran UKP PPG dan periode unggah dokumen UKP PPG. Jadi untuk NIM silakan ditunggu ya karena biasa proses penerbitan NIM oleh LPTK ini cukup lama. Ya jadi Bapak Ibu tidak perlu pusingkan. Jadi nanti otomatis dia akan muncul sendiri ya NIM-nya akan muncul sendiri pada saat kita mau mendaftar UKP PPG ya. Jadi nanti pada saat masuk periode apa pendaftaran UKPPPG, jadi nanti akan ada info dari LPTK-nya kalau NIM-nya sudah terbit ya. Jadi silakan ditunggu. Nah, khusus untuk pembuatan video untuk peserta Mapel BK ya, Mapel BK ini agak beda ya. Jadi untuk Mapel BK itu bisa dibaca di sini ya. Jadi itu untuk BK dia ada dua video kalau tidak salah ya. Jadi ada dua video. Yang pertama berdurasi 1 JP. Berdurasi 1 JP itu peserta menyusun satu RPL ya, individual, konseling individual dan satu RPL bimbingan klasikal. Nah, jadi dia ada dua ya. Jadi yang pertama satu video RPL konseling individual, kemudian yang satunya eh, RPL bimbingan klasikal. Jadi ada dua ya. Jadi satu satu JP untuk konseling individual, kemudian satu JP untuk bimbingan klasikal. Nah, jadi itu. Jadi ya siapkan saja dua video ya untuk yang BK. Kemudian penamaan ya, penamaan untuk mengupload berkasnya ya atau modul ajar atau RPP untuk yang peserta BK itu yang pertama ya RPLKI, nama mahasiswa dan NIM. Ya, kemudian untuk RPLB KAL, nama mahasiswa dan NIM. Jadi yang ini untuk individual, sedangkan yang ini untuk klasikal. Jadi silahkan ya dibaca panduan juknisnya. Kemudian untuk pembuatan video pembelajaran, ya ini video pembelajaran. Jadi untuk peserta non BK ya jenjang dari SD, SMP, SMA atau SMK ya itu ketentuannya seperti berikut ya. Menggunakan modul ajar yang sudah disusun. Nah, jadi menggunakan modul ajar yang sudah disusun. Jadi Bapak Ibu buat video sesuai dengan modul ajar yang sudah Bapak Ibu upload ya pada pada ini ya. Pada ini nanti pada yang ini tadi. Nah, jadi harus sesuai video yang Bapak Ibu buat, video yang Bapak Ibu rekam harus sesuai dengan modul ajar yang sudah Bapak Ibu upload sebelumnya ya. Kemudian direkam saat mengajar dengan durasi 2 jam pelajaran ya, 2 JP. Disesuaikan dengan jenjangnya dan formatnya dalam format MP4 ya, atau MP4. Yang ketiga, gambar harus fokus, suara harus jelas dan video harus stabil. Gambar harus fokus ini tidak tidak ngeblur ya, tidak buram ya. Jadi usahakan kualitas gambar yang diambil itu kalau di pengaturan kamera itu HD. HD atau yang lebih baik itu Full HD ya. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan. Suara jelas.
Nah, jadi suara Bapak Ibu itu terdengar jelas pada saat menjelaskan materi di dalam kelas ataupun di lapangan ya. Biasanya ada yang menggunakan bantuan mikrofon ya, mikrofon yang ditempel di kerah baju ya, mmm, mikrofon wireless ya, jadi untuk memperjelas suaranya. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi mengajar Bapak Ibu. Dan video stabil. Bagaimana mengambil video yang stabil? Jadi Bapak Ibu kalau mau mengambil video stabil itu membutuhkan alat ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan tripod ya atau menggunakan alat lain yang bisa membuat video Bapak Ibu jadi lebih stabil. Usahakan untuk mengambil video ini Bapak Ibu meminta bantuan teman ya. Jadi usahakan jangan mengambil videonya secara sendiri atau merekam sendiri. Jadi tolong Bapak Ibu ya minta tolong sama temannya untuk membantu dalam proses pengambilan video ya. Jadi itu. Kemudian yang keempat, videonya harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Jadi videonya itu diambil secara full ya, secara full semua aktivitas bisa terekam. Ya, jadi kalau di kelas itu terekam semua kegiatannya ya. Jadi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup itu semuanya terekam di dalam videonya ya. Jadi nggak terpotong-potong ya. Jadi itu. Kemudian yang kelima, tidak ada penambahan aksesoris. Jadi nggak perlu lagi pakai video pembukaan, video profil sekolah, ya, profil peserta itu nggak perlu lagi. Dan juga tidak perlu dikasih background atau latar belakang musik. Jadi videonya itu langsung aja. Jadi videonya langsung Bapak Ibu mengajar langsung prosesnya seperti di dalam kelas itu langsung saja. Jadi tidak ada lagi perkenalan dan lain-lain langsung ya. Kemudian video yang diunggah ya itu ketentuannya ada dua ya. Jadi yang pertama itu video utuh selama 2 JP tadi ya tanpa editing. Jadi tidak perlu pakai tidak diedit lagi ya, tidak pakai editing. Jadi langsung saja ya. Begitu videonya jadi langsung diunggah. Jadi nggak pakai diedit-edit lagi ya. Dan penamaan untuk videonya itu ketentuannya adalah video utuh, nama mahasiswa, NIM ya. Jadi itu. Jadi yang pertama video rekaman utuh ya. Utuh itu tidak terpotong-potong, tidak diedit ya. Jadi video apa adanya ya sama 2 JP tadi. Jadi kalau video SD 2 JP 70 menit ya full 70 menit. Tidak dipotong-potong, tidak di-pause ataupun tidak diedit atau apalah itu ya. Ini sebagai contoh saya lihatkan ya, saya ada video. Nah, di sini video di SD ya ini mapel PJOK 2 JP atau 70 menit. Nah, 70 menit berarti 1 jam 10 menit ya. Jadi videonya utuh, tidak terpotong-potong dan tidak diedit. Nah, jadi kalau untuk yang PJOK sebagai contoh, kan kalau PJOK biasanya ada dua sesi ya, ada di lapangan atau ada di kelas dan ada di lapangan. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau eh, apa dari kelas kita pindah ke lapangan itu seperti apa? Jadi cara merekamnya tetap direkam ya. Jadi proses perpindahan dari kelas ke lapangan itu direkam terus prosesnya ya. Jangan sampai di pause atau di stop kameranya itu tidak perlu. Jadi biarkan aja ya. Di sini dia pada video ini pada saat di kelas ya kita lihat merapikan tentang di lapangan. Jadi videonya terus berjalan. Tidak ada proses edit ya ini terus saja langsung tidak salah karena ini kepanjangannya videonya edit ya. Kemudian ada satu video lagi yang wajib Bapak Ibu unggah. Nah, video yang ini yang B ini rekaman video yang telah diedit. Nah, jadi rekaman video yang full tadi ini 70 menit. Nah, Bapak Ibu edit, potong bagian-bagian yang Bapak Ibu anggap penting ya menjadi 20 sampai 30 menit. Jadi cukup satu video Bapak Ibu ambil, kemudian Bapak Ibu edit durasinya 20 sampai 30 menit. Nah, jadi dengan memilih bagian-bagian penting
Ya, yang jelas Bapak Ibu tetap harus ambil bagian pembukaan, bagian inti dan bagian akhir pembelajaran Bapak Ibu. Jadi dipotong sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi untuk penamaan videonya itu adalah video edit nama mahasiswa name ya. Jadi itu. Kemudian untuk unggah file, jadi unggah file ya, Bapak Ibu videonya itu disimpan di drive masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu kan misal punya Google Drive. Nah, jadi Bapak Ibu simpan filenya di Google Drive Bapak Ibu sini, di sini. Jadi Bapak Ibu buat folder baru ya, misal foldernya eh, bebas saja, tapi dibuat sesuai untuk PPG ini. Jadi boleh dibuat foldernya eh, folder berkas UKIN nama Bapak Ibu ya. Nah, PPG tahap 3. Mau ditambah universitasnya atau LPTK-nya boleh ya. Silakan disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Nah, buat buat foldernya. Nah, jadi nanti videonya itu Bapak Ibu upload ke folder drive yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, setelah itu ditautkan ke halaman UKIN yang udah disediakan. Nah, jadi untuk yang diupload, sorry, bukan yang diupload, yang untuk dilampirkan atau yang diunggah ke halaman UKIN itu bukan filenya, bukan file ini, tetapi tautan, ya, tautan. Tautan itu seperti ini. Jadi, nah ini kan, nah, jadi tautan itu Bapak Ibu buka filenya nanti Bapak Ibu upload ya video Bapak Ibu di Google Drive Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu klik share. Kemudian ini yang paling penting di sini. Bapak Ibu ubah yang tadinya restricted ya Bapak Ibu ubah menjadi anyone with the link. Nah, ini semua orang bisa melihatnya ya, semua orang yang memiliki link ini bisa melihatnya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan copy linknya. Nah, jadi nanti link itu nanti Bapak Ibu tautkan, ya, tautkan ke halaman UKIN. Ya, nanti pada saat pengunggahan dokumen UKIN, nah itu nanti Bapak Ibu tautkan linknya, ya. Jadi itu. Jadi jangan sampai salah paham, bukan filenya yang Bapak Ibu upload ke situs UKIN ya, ke halaman UKIN, tapi nanti tautannya ya, tautan dari file Bapak Ibu tadi. Nah, selanjutnya untuk yang BK ya, tadi udah dijelaskan, silakan dibaca untuk yang BK ini ya, karena yang BK ini agak beda, juknisnya beda. Nah, ya. Jadi itu. Nah, bagaimana untuk apa saja syarat-syarat yang perlu syarat yang perlu diperlukan untuk mengikuti UKIN ya UKIN atau UKP PPG. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu wajib menyelesaikan semua modul yang ada di sini ya. Modul di sertifikasi pendidik ini wajib Bapak Ibu selesaikan ya sebagai syarat untuk mengikuti UKP PPG ya atau UKIN. Dan yang kedua, Bapak Ibu wajib memiliki NIM ya, wajib memiliki NIM. Jadi ketika kedua syarat itu sudah Bapak Ibu penuhi, otomatis nanti Bapak Ibu bisa mendaftar UKP PPG atau UKIN ya. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama Bapak Ibu wajib menyelesaikan semua modul dan jurnal pembelajaran di PMM. Kemudian Bapak Ibu memiliki NIM ya. Untuk NIM itu nanti eh, untuk masalah NIM itu semuanya diserahkan kepada LPTK-nya masing-masing ya. Jadi jika sudah ada NIM dan sudah mengerjakan jurnal, Bapak Ibu bisa mengikuti UKP PPG ya. Yang jelas sudah masuk jadwalnya. Ya di sini ada jadwalnya di tanggal 10 sampai tanggal 4 itu bisa melakukan pendaftaran UKP PPG ya di PMM dengan syarat yang tadi ya dengan syarat menyelesaikan semua jurnal ya dan tervalidasi seperti ini dan yang kedua NIM-nya sudah terbit ya. Jadi kalau belum belum keluar NIM-nya berarti belum bisa
mengikuti UKP PPG ya. Jadi itu. Jadi pertanyaannya eh, sudah dijelaskan ya, kenapa saya belum bisa daftar UKP PPG. eh, Walaupun jurnal saya sudah semua, kenapa saya masih belum bisa mendaftar UKP PPG? Itu karena Bapak Ibu belum memiliki NIM ya. Jadi itu yang perlu saya jelaskan. Oke. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf jika penjelasannya sedikit agak ribet dan mungkin terlalu cepat ya. Jika ada yang kurang dipahami atau yang kurang dimengerti, ya mari kita sharing di kolom komentar ya. Insya Allah nanti pertanyaannya semuanya akan dibalas. Oke. Terima kasih atas perhatian yang telah menonton ya. Tetap semangat, tetap sehat ya. Semoga yang PPG tahun 2024 ini bisa lulus semuanya. Oke, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.